ada utusan yang sudah menghadap ke sana. Kalau nakib klaimnya Bal itu gimana? Nakib apa itu? Mereka kan selalu klaim dia punya narkoba internasional. Klaim mereka ya. Betul. Dengan keterangan jenengan tadi gimana konfirmasinya? Pertanyaannya, ada nggak mereka bisa menunjukkan isbat nasab mereka selain dari Robito Alawiya yang di Jakarta? Yang kemarin di video itu Yang mana itu? dari apa? Yang lain si ahli. Kan Saya Madi Rojai. iya. Berani nggak saya Madi Rojai mengeluarkan isbat nasab resmi bertanda tangan narkoba? Itu pertanyaannya. Itu kan hanya pribadi. Itu kan hanya pribadi. Karena beliau punya murid apa guru yang Pak Alwi itu yang menjadi donaturnya itu. Dan beliau Syiah. Bukan saya mengatakan bahwa ini sedang mencari massa. Tapi kalau seorang narkoba, nakib tidak berani untuk macam-macam mengakui seorang itu keluarganya atau tidak. Jadi gini, dijajar ya, ini dijajar 1000 kiai. Tanya, apakah Pak Alwi itu nasabnya asli atau tidak? Dibanding seorang nakib yang mencatat keturunan Said Ahmad bin Isa. Kira-kira kita percaya nggak? Percaya mana? 1000 kiai ini, 1000 ulama ini sama seorang nakib. Percaya mana? Saya tanya siapa keponakan panjenengan? Saya tanya kepada Mbak Mufid, kepada Mas Agus, kepada Kiai Nawawi, Kiai Sarwoko, atau saya tanya kepada panjenengan selaku ketua Bani. Saya tanya panjenengan. Jadi mereka kan framingnya kan Basyuk As'ari, padahal yang tak juga masih pernah mau nempeleng Habib ya. Ini apalagi Gusmi apa namanya? Gus Robert putranya Gus Tuba. Gus Tuba itu pernah ditanya sama saya Zulfikar. Mbak Maimun juga. Mbak Maimun. Nah, sebentar nanti saya jelaskan itu. Gus Tuba pernah ditanya sama saya Zulfikar. Gus, jenengan dihujat muhibbin saya Indonesia sama Habib. Kok jenengan nggak mau cium tangan sama Habib, malah tangan jenengan sambil rokokan tangannya di sana. Gitu kan? Habib sepul cium tangan Gus Tuba. Katanya Gus Tuba, olah nopo? Saya cium tangan wong Yahudi kan. Itu Gus Tuba ngomong seperti itu. Gus Tuba cucunya Waliullah, ya kan? Ahlul Kasyaf, Waliullah, Al-Mastur, Wal-Mashhur, Usmin, macam itu. Oh iya, makanya kalau di sana sering berseberangan ya mereka ini. Ya, memang begitulah. Jadi orang-orang yang punya basiro, yang punya apa ya, punya penglihatan tajam seperti ayahnya Mbak Mufid yang dari dulu dah ngomong mereka Yahudi. Orang-orang yang punya kelebihan-kelebihan itu seperti yang di Pekalongan, kalau ketemu Habib bau kentut dan lain-lain tadi itu ada, masih hidup, bisa ditelepon. Masih ada dan bisa bersaksi. Disumpah mau dia, suruh sumpah pocong, sumpah mau. Dari gitu. Sampai sekarang dia masih punya ketajaman itu. Coba Gus, kali kembali ke masalah narkoba dunia atau nakib itu perlu dipertegas ya, supaya clear gitu. Ini kan masih bertanya-tanya, sementara orang yang di silent majority ini kan masih dia tidak pernah berpendapat, dia tidak pernah apa namanya bicara juga. Tapi mereka ini saya menikmati polemik ini. Ya. Jadi gini aja, kampanye gini. Said Ahmad bin Isa ini punya putra, punya kan? Pak Alwi mengaku putra dari keempat Ubaidillah. Beliau punya putra yang terkonfirmasi di kitab-kitab nasab, ya, kuat terkonfirmasi, diakui narkoba dunia punya 3 putra, Muhammad, Ali dan Husain. Ini punya keturunan nggak? Punya. Ada nggak mereka memberikan isbat bahwa kakek kami punya saudara namanya Ubaidillah? Gitu saja cara berpikirnya. Gampang. Iya, pengakuan. Saya mengaku keluarganya Gus Fuad. Mohon maaf. Selama ini apakah diakui sama Kiai Burhan, pencatat Munsif Dongkela? Nah, kan itu aja. Tapi isbat ini kok ditenggelamkan oleh mereka ini. Istilah isbat ini. Kenapa? Selalu dibelokkan oleh karena mereka melakukan logical falasi logikal ya. Penyesatan berpikir bahwa seorang Robito Alawiya di Jakarta
siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah zuriat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah Laskar Sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah, demi bela agama juga bela negara. Ikhlas jihad dan Syahid bersama ulama, relakan kami pergi dan berjuang jadi perisai tawali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu di badan, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Ini harus punya sikap yang tegas dan jangan sampai nanti diblunderi dengan narasi-narasi mereka yang sifatnya penyerangannya sudah penyerangan secara pribadi. Begitu. Kalau pendapat saya. Mungkin Bapak ini. Kepada nasabku baru aku tahu. Soal Ba'alawi ini tersambung nasabnya kepada Kanjeng Nabi atau tidak, ini sebetulnya sudah final. Jadi bahwa apa yang disampaikan Gus Fakih itu adalah satu kampengan dalam rangka untuk membangkitkan semangat kita. Nah, yang lebih penting dari itu semua adalah pada tataran aplikatif. Sebagai satu contoh, seperti tadi saya sampaikan, saya beberapa kali diundang oleh satu pesantren atau satu PAI gitu ya, untuk hadir.
Dan saya tahu di majelis itu ada seorang Habib, dan Habib ini punya peran dalam acara itu, punya peran penting, entah itu ngisi mauidul hasanah, entah dia itu sebagai yang memandu jalannya majelis sholawat gitu ya. Nah, ketika pada tataran itu kita harus betul-betul sudah clear, sudah presisi. Artinya biar kita tidak gagal paham, saya ingin coba explain apa yang tadi saya sampaikan. Coba. Ya, mau tidak. Kenapa saya tidak mau hadir dalam majelis itu? Tidak dalam konteks saya tidak hormat kepada yang undang, tidak dalam konteks saya mengabaikan undangan itu. Kalau dalam konteks hormat, saya bisa sowan di lain waktu sebagai bentuk hormat saya kepada beliau yang mengundang. Tapi karena di situ ada Habib, saya harus presisi dalam arti kata. Satu misal, saya misalnya hadir dalam majelis itu, padahal saya tahu di majelis itu Habib itu punya peran penting dalam acara itu. Saya datang, gitu. Nah, itu satu orang saya. Nah, kemudian kalau 2 orang, 3 orang, 10 orang, 100 orang, disadari atau tidak, dalam hukum permintaan pasar, misalnya kita bicara supply and demand, Habib itu jualan produk. Nah, kalau produk itu tidak ada yang beli, selesai sudah. Yang menjadi persoalan di sini karena produk yang dihasilkan itu masih banyak yang beli. Iya. Jadi konteksnya seperti itu. Tidak dalam konteks kita sukul adab atau tidak, takdim, tidak hormat kepada kemudian tidak. Soal penghormatan itu bisa kita lakukan dalam bentuk yang lain. Jadi dalam tataran aplikatif ini kadang-kadang masih rancu. Yosewu ada juga satu cerita. Loh, saya datang di majelis itu kan saya juga sholawatan. Baca sholawat masa nggak boleh kan begitu? Sholawat itu bagus kan gitu. Nah, ini kalau kemudian kita urai, Anda baca sholawat itu dengan ilmu dan adab yang seperti apa? Nah, kalau sholawat itu orientasinya satu, mahabbah kepada Kanjeng Nabi. Yang kedua adalah dalam rangka kita memberikan haknya Kanjeng Nabi yang memang punya hak untuk mendapatkan sholawat dan salam begitu ya. Dan yang ketiga adalah tataran aplikasi, inilah sebagai bentuk rasa cinta saja kepada Kanjeng Nabi berikut duriannya. Nah, ketika kita sudah clear, kita sudah fit bahwa Nabi itu tidak tersambung nasabnya kepada Kanjeng Nabi dan dia punya penting dalam acara itu dan kita hadir, relevansinya di mana? Tidak nyambung. Sehingga kalau kemudian Anda mahabbah Kanjeng Nabi satu sisi, kemudian pada sisi lain Anda tidak bisa memahami bahwa orang yang memimpin sholawat di majelis itu adalah orang yang memalsukan nasab Kanjeng Nabi. Terus bagaimana? Ini kontradiktif. Di tataran-tataran aplikatif inilah kita kadang-kadang masih rancu, masih menggunakan ewo, husnudon, nanti dikira suul adab dan lain sebagainya. Tidak dalam konteks itu. Bicara adab, wong Jawa paling beradab. Nanti enek guyon kan, Banser mana itu Semarang. Bagaimana tidak beradab, kucing mati wae dikafani kok. Kurang beradab bagaimana? Ya mereka orang-orang Yaman itu yang tidak beradab. Jadi ngaten Gus Pati, kaitannya dengan soal kerancuan apakah Habib ini nyambung atau tidak, saya kira itu sudah clear. Hanya pada tataran aplikatif saja kadang-kadang kita itu masih banyak yang rancu. Sehingga ketika saya kaitkan dengan itu tadi, Mas Abe, hukum permintaan pasar. Ya selama dagangan mereka itu masih ada yang beli, ya tetap produksi. Disadari atau tidak, ketika kita hadir dalam majelis, ya di situ ada habisnya. Kita itu beli dagangan mereka. 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 Kita itu beli dagangan
Lah ya kalau cuma satu, lah kalau 2, 3, 4, 5, 10, 100, sampai bahkan ribuan, kapan mereka mau berhenti? Nah itu agar kita tidak gagal paham dengan apa yang saya sampaikan. Sebenarnya ada. Jadi mungkin Pak Haji Agus tadi begini kalau di ilmu marketing. Jadi para Habib ini menggunakan ilmu marketing S3. Satset ning saru. Artinya apa? Mereka tetap masih jualan produk. Ya tetap produknya kita tolak, tapi kalau orangnya kita terima. Kan begitu. Ini sebenarnya ada supply and demand itu seperti itu. Produknya tetap kita tolak, tapi kalau sales yang marketingnya tetap kita terima. Tetap orang ketok-ketok, Pak, saya jualan panci, ya, iya Pak, silakan. Oh maaf, lain kali ya. Kan kita sudah melakukan penghormatan kepada sales itu. Yang di sini adalah kan begitu. Gampang ceritanya seperti itu. Begitu Gus. Monggo lanjut. Lopos, jadi kan? Saya jawab dulu masalah narkoba. Oke. Nanti baru Siap. Iya. Baik. Nah, selamat datang Romo Yai Munawir Bintang Mulyo. Sungguh bahagia sekali lengkap sudah sesepuh di Klaten. Semoga semakin menambah barokahnya. Jadi saya jawab masalah narkoba. Panjenengan kira dari mana kita dapat kitab-kitab nasab ini? Ya dari para nakib dunia. Jadi karena ilmu ini jarang yang menguasai. Dan saya termasuk saya Julfikar pernah ketemu sama Gus Bahar waktu setelah acara hallnya Kiai Hamid Pasuruan. Itu Gus Bahar sampai loncat. Mohon maaf, ini fakta, nanti bisa dikonfirmasi. Karena kaget bahwa Mbak Alwi ini bukan cucu Nabi, sampai kagetnya Gus Bahar. Cuma karena beliau bukan ulama bab nasab, beliau nanti kalau ditanya akan memberikan kitabnya saja, silakan baca sendiri. Begitu, itu kebijaksanaan beliau gitu. Satu itu. Jadi guru-guru kita, ulama-ulama kita ini tidak maha tahu seperti Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak maksum seperti semua nabi. Jadi ilmu pengetahuannya juga spesialisasi. Ada dokter ahli jantung disuruh untuk masang tulang, yo, ubrah. Semua punya spesialisasi sendiri. Insinyur saja ada yang ahli welding, ahli pengelasan, disuruh betulkan gardu listrik ya buyar. Semua punya bidang masing-masing. Ulama juga demikian. Enggak semua ahli semuanya. Itu satu. Yang kedua juga tidak maksum. Zaman dulu kan husnudon. Ketika kemudian sekarang informasi terbuka, ilmu itu harus bisa diuji. Kalau tidak bisa diuji itu bukan ilmu, itu doktrin. Nah, bab masalah seseorang keturunan siapa, ini kan ketika ada novum baru, kata ilmu hukum itu, ada bukti baru, ada data baru yang lebih kuat, maka menggugurkan data lama. Ini semua ahli hukum tahu kaidah ini. Orang fikih juga tahu semacam ini. Jadi ketika datang suatu kesaksian baru, data baru, suatu fakta baru yang lebih kuat, maka menggugurkan yang lama. Semacam itu. Ini harus nggak boleh kita saklek karena bukan kitab suci. Apalagi ini urusannya hitam putih. Urusan nasab ini bukan fikih, ini hitam putih. Seseorang tidak mungkin anaknya 2 orang laki-laki, mesti anaknya 1 orang bapak dan 1 orang ibu. Taruhlah 1 perempuan diperkosa 12 pria, tetap hanya 1 sperma dari sperma 1 orang pria yang membuahinya. Tidak mungkin 12 sperma itu royoan untuk kemudian masuk di dalam sel telurnya perempuan yang diperkosa itu. Ini hukum pasti, hukum yang hitam putih. Masalah nasab kita tidak bisa memilih dilahirkan dari siapa, dari bapak siapa, dari ibu siapa. Semacam itulah. Narkoba dunia ini sudah nyambung dengan kita sejak dulu. Ketika Sayyid Adnan At-Talidi Al-Idrisi Al-Hasari datang ke Indonesia pada tahun 2019 kalau tidak salah, itu beliau itu Sayyid Asri Al-Idrisi dari Maroko, utusan dari kerajaan Maroko, itu menangis saking bahagianya nyambung dengan keluarga besar
Sayyid di Indonesia, keluarga besar Wali Songo di Indonesia. Bayangkan, seperti saya ketemu Bang Mufid sesama Trah Mataram, saya bahagia, saya peluk, saya cium beliau, saya anggap saudara. Seperti balung yang terserak yang ketemu kembali. Beda dengan kalau yang palsu. Begitu ada Wali Songo ngaku Sayyid, menunjukkan silsilah, muka kayak ente ngaku Sayyid, ente malun, gitu kan, seolah takut kesaingi kalau ada Sayyid lain di Nusantara. Itu kalau orang palsu. Kalau orang asli ketemu sesama keluarganya senang. Seperti Sayyid Ageng At-Talibin datang ke Indonesia itu nangis. Saya tunggu, kita tunggu ini. Keluarga besar Saadatul Ashraf Internasional ini menunggu 500 tahun lebih. Kapan ini keluarga besar kita yang di Nusantara ini nyambung dengan kami? Loh, ini loh kalau saudara. Senang ketemu saudara. Bukan seperti mereka, Pak Alwi ini. Orang ada yang dibilang Mbak Ghazali, cicitnya Mbak Said Sulaiman dibilang makamnya jaran, makamnya kuda. Sayyid Asrar, pendiri salah satu keturunan dari Said Sulaiman, pendiri Sidogiri, dibilang fiktif. Yang lain dibilang palsu, dibilang terputus. Bahkan akhirnya Wali Songo difiktifkan semua sama Alidin Assegaf itu. Ini kan bukan kelakuan seorang yang mengaku saudara. Kan begitu. Panjenengan ketemu saya ketemu, kan bahagia kita merasa ketemu saudara. Lah ini loh kalau orang benar-benar saudara. Ini kan tidak. Lah narkoba internasional ini sudah nyambung dengan kita. Ada dari semua narkoba, terutama dari jalur Wali Songo. Enggak nyambung, isbatnya kan enggak keluar. Isbat dari Sunan Giri keluar, isbat dari Sunan Gunung Jati keluar, dan dari sunan-sunan yang lain. Dari jalur Syekh Jumadil Kubro juga sudah keluar. Ini artinya nyambung dengan narkoba-narkoba ini. Awalnya kan kita kan nggak ngurusin nasabnya Mbak Alwi. Awalnya kan kita ngurusin nasab sendiri. Dan kita juga nggak kepingin jadi sayyid, nggak kepingin rebutan nasab untuk nasib dan nisab, katanya gitu. Bukan untuk itu. Awalnya justru kita ini diajari oleh leluhur kita untuk menyembunyikan kelebihan kita. Lek pinter yo ojo gumedhe, ojo adikan adiku adiguno. Anak isopo juga jangan menonjolkan diri, kan gitu ajaran leluhur kita. Tapi kemudian tiba-tiba nasab leluhur kita dibelokkan ke Yaman. Kemudian terakhir dibilang palsu, dibilang terputus. Marahkah kita? Loh, harusnya kalau ada tamu datang ke rumah kita, foto mbak kita dihina, harusnya ditempelin tamu itu. Kita kan sabar. Bayangkan sabarnya kita seperti itu. Kita membuktikan bahwa mbah kita itu benar-benar nasabnya benar. Dengan apa? Dengan membuka silsilah, dengan kemudian melakukan isbat, nyambung ke internasional diterima, dan tes DNA. Sudah kita lakukan semua itu. Nah, ketika kemudian kita itu benar, kita dapat isbat, wajar kok kita tanya sama tamu yang datang ke rumah kita. Lah ente ngomong mbahku palsu, mbahmu atau enggak bukti nih? Nah, wajar. Semua orang akan ketika dihina akan tanya balik. Oke, aku tak buktikan ya, aku bener ya. Nah, tak buktikan ini. Lah, kamu mana buktinya? Kan mereka tidak bisa menunjukkan sampai detik ini. Seperti saya katakan tadi, harusnya mereka dengan gampang, nggak ruwet menunjukkan ini loh. Isbat kami dari narkoba Yaman dan Irak. Ternyata kan tidak ada, nggak pernah muncul sampai sekarang. Diajak tes DNA. Dulu katanya mertuanya si imam siapa itu, itu katanya siap tes DNA. Kemudian mantunya mengharamkan. Lah kok nggak konsisten? Nah, jadi takutlah pada Allah, wahai Pak Alwi, jangan takut pada tes DNA. Nah, ternyata seperti itu narasi mereka berputar-putar seperti itu. Jadi kembali ke pertanyaan, narkoba internasional sudah nyambung dengan kita. Nyambungnya dengan apa? Mereka memberikan kitab-kitab nasab sebagai informasi ke keluarga kita. Salah satu yang paling aktif adalah narkoba Asy-Syaibani Al-Idrisi Al-Hasani Indonesia. Ada Said Zulfikar, Said Muksin, Said Agus Darobi, Said Samsul Arifin. Ini nyambung semua. Apalagi kemarin mereka sudah ke Timur Tengah. Ada fotonya. Mereka kemarin sudah mengadakan pertemuan dengan Nakib Turki, Said Munir. Siap datang ke Indonesia. Nakib Yaman malah menantang. Siap datang ke Indonesia untuk membuka dan membuktikan dan menjelaskan
nasab Rasulullah yang asli di Yaman. Nakib Irak Bani Jamil ada screenshotnya, sudah saling bertegur sapa. Nakib Bani Jamil ini yang mencatat 3 putra Sayyid Ahmad bin Isa. Jadi saya katakan tadi, kalau tanya keponakannya Bung Awi Kertapati, jangan ke Mbak Mufid, walaupun alim apapun Mbak Mufid. Jangan ke saya, walaupun mungkin saya menguasai IT atau apapun. Tanyanya ya ke keluarganya. Tanya nasab Mbak Alwi, ya tanya kepada keturunannya Sayyid Ahmad bin Isa. Ini ada Nakib Bani Jamil, sudah nyambung secara komunikasi dan siap datang ke Indonesia. Nah, kalau ini datang ke Indonesia, mau ngomong apa lagi mereka? Mau ngomong apa mereka? Kan begitu. Sedikit berkaitan dengan salah satu misalnya anggota tubuh kandungan, apakah betul Rikmanipun Kanjeng Nabi, apakah itu memang betul Rikmannya Kanjeng Nabi? Itu pertama. Rambut yang sekarang dimuseumkan di mana itu saya kurang tahu. Nah, kalau memang itu betul, apakah itu sebagai satu alat atau benda yang bisa dijadikan satu media untuk mengkonfirmasi apakah seseorang itu betul-betul masih duriannya Kanjeng Nabi atau bukan? Siap. Ada. Ya. Pertanyaan yang bagus, dan ini kan selalu di framing sama Muhyiddin atau Pak Alwi. Kalau mau tes DNA ya jasad Nabi harus dibongkar, kan gitu kan? Kuburan Nabi harus dibongkar. Ini sebenarnya watak-watak Yahudi, watak-wataknya Wahabi yang mau bongkar makam Nabi, kurang ajar sekali itu. Tapi sebenarnya begini, ya. Kalau pertanyaan, saya akan jawab to the point untuk pertanyaan itu. Yang pertama, apakah rambut bisa untuk digunakan sebagai uji sampel DNA? Saya jawab bisa. Semua bagian tubuh manusia itu mengandung sel. Di setiap sel mengandung kromosom. Di kromosom itulah untai 3 miliar DNA manusia berada, termasuk kromosom D. Itu ada di setiap sel, dan sel itu ada di setiap organ tubuh, termasuk rambut, kulit, dan lain-lain. Kenapa kok ngambilnya pakai air liur? Karena ekstraksinya lebih mudah kalau cair daripada yang padat. Mumi Fir'aun maupun Yuya itu kan sudah ribuan tahun, jauh lebih lama dibanding Kanjeng Nabi. Malah kalau nggak salah itu 6.000 tahun sebelum Masehi, sekitar 3.000, 4.000, 5.000 tahun sebelum Masehi. Rasulullah adalah 600-an Masehi. Abad ke-7 Masehi. 571 lahirnya, meninggalnya kan 600 berapa abad, tadi abad masuk abad ke-7. Berarti masih bisa, sangat bisa. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah betul itu rambutnya Rasulullah? Yang masih menyimpan artefak Rasulullah, baik itu kuku, rambut, baju, dan lain-lain, adalah penguasa-penguasa muslim yang waktu itu ingin mendapatkan legitimasi dari umat. Pertama, setelah Imam Ali kemudian dirampas sama Umayyah, kemudian berpindah ke Abbasiyah, kemudian terakhir ke Utsmani. Dan Syarif Mekah yang sekarang menjadi kerajaan Yordan adalah penguasa resmi yang ditunjuk oleh Utsmani menguasai Haramain Hijaz. Artinya mereka terkonfirmasi sebagai penguasa yang sambung menyambung, sah untuk masuk akal untuk membawa artefak Rasulullah. Yang pertama. Yang kedua, mereka juga terkonfirmasi kuat dari kitab nasab dan dibuktikan, disaksikan, dikonfirmasi oleh seluruh keluarga Saadatul Ashraf Internasional sebagai keturunan Sayyidina Hasan. Artinya kerajaan Yordan sekarang yang mengatakan bahwa mereka juga menyimpan artefak Rasulullah, rambut dan lain-lain, sebagaimana di Topkapı di Istanbul, bekas Turki Utsmani, itu terkonfirmasi dan masuk akal kalau mereka menyimpan artefak Rasulullah. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika keluarga Yordan melakukan tes DNA, ketika keluarga Ja'fari melakukan tes DNA, keluarga Toba-Tobai melakukan tes DNA, keluarga Al-Musari melakukan tes DNA, dan Sayyid yang terkonfirmasi kitab nasab melakukan tes DNA, dan mereka kemudian terkonfirmasi memang bersaudara,
punya kakek leluhur yang sama di lini masa yang bisa dihitung secara matematika itu masuk akal di zaman Nabi. Nah, dan gitu kan bisa dihitung. Ketemu kakek bersama, namanya TMRCA, Time Most Recent Ancestor. Nah, itu di ilmu genetik sampai seperti itu. Panjenengan sama sepupu 5 kali, nanti ketemu di leluhur keberapa, itu bisa dihitung dengan hasil tes DNA semacam itu. Saking presisinya, terutama kromosom Y. Kita bicara kromosom Y, garis laki-laki. Pertanyaannya, Raja Yordan, Raja Abdullah sekarang adalah lulusan terbaik akabrinya, admilnya di Amerika bersama Pak Prabowo Subianto. 2 orang ini lulusan terbaik. Pendidikan yang sangat modern. Pertanyaannya, apakah Raja Abdullah, Kerajaan Yordan, ketika mentes DNA dirinya juga tidak mengambil sampel Rasulullah? Coba kita pikir dengan akal sehat. Nah, ketika kemudian sampel itu diperlebar dengan Bani Saud, ternyata terkonfirmasi sama J1, ketemu di titik yang sama di Nabi Ismail, dengan Emirat Arab ketemu di titik yang sama, dengan keturunan yang lain dari Bani Kohton dan lain-lain ketemu di titik yang sama. Jadi konfirmasi dari kitab nasab, buku silsilah dengan tes DNA ini harus klop. Ini baru nasab itu benar. Kalau orang mengerti statistik dan matematika untuk mengukur panasnya matahari, dia tidak perlu harus naik ke matahari atau mendarat di matahari. Untuk mengetahui bumi itu bulat, dia tidak perlu berjalan memutari bumi. Untuk mengetahui siapa kecepatan cahaya, untuk mengetahui pemenang pilkada atau pilpres dengan ilmu statistik, ilmu matematika, itu bisa didekati. Untuk mengetahui 500 tahun kemudian siapa keturunan Bung Awi Kertapati, tidak perlu membongkar makamnya Bung Awi Kertapati. Cukup dari 500 berapa generasi ini di zaman itu, di zaman di depan, untuk dites DNA akan ketahuan nanti bahwa mereka memiliki kakek yang sama yang bernama Awi Kertapati dan diukur lini masanya, timeline-nya. Itu namanya ilmu pengetahuan, punya standar sendiri, punya standar matematika, punya standar empirik. Nah, mereka kan mengatakan harus membongkar makam Nabi, membongkar makam Nabi. Ini namanya logical fallacy atau penyesatan berpikir. Jangan terjebak kepada narasi bodoh seperti ini. Nah, kalau mereka tidak percaya itu, ketika mereka tes darah, jangan ambil setetes, kuras darahnya, baru diteliti semua, dimasukkan lagi ke tubuhnya. Kan begitu, ya mati. Kan itu. Untuk mengetahui penyakit seseorang, bagaimana gula darahnya, kandungan kolesterolnya, cukup setetes. Ini namanya sampling. Nah, itu namanya statistik. Untuk mengetahui keturunan Nabi, ya dites generasi sekarang yang ngaku cucunya Nabi, dikomparasi dengan buku silsilah yang terkonfirmasi kuat bahwa mereka cucu Nabi dan diakui. Kalau Ba'al ini kan sudah tidak diakui, sudah terputus, sudah mereka tidak ada isbatnya, tes DNA melenceng. Perlu saya buka, beberapa Ba'al sudah tes DNA melalui sponsor di keluarga Wali Songo. Bayang, keluarga Wali Songo saking takutnya salah, sampai orang yang menghina dirinya itu dibiayai gratis. Ya, ini salah satu saya buka. Sama nih Gus, ada tambahan dikit. Ya. Jadi saya cerita sedikit ya Bapak-bapak semuanya, di podcast Bang Egi Roma itu kan teman sudah mengirim surat ke Romito. Ini terkait juga dengan nasab ya. Sudah mengirim surat, kemudian sudah memberikan jawaban. Nah ini suratnya saya tunjukin aja seperti ini. Mungkin sudah tahu Bapak semuanya. Nah ini kemarin saya diskusikan dengan beberapa teman-teman. Saya punya sahabat di di UIN Sunan Kalijogo, dan kebetulan dia mengerti bahasa-bahasa yang istilahnya itu bahasa formal lah, artinya seperti apa. Dan ini kurang lebih langsung pada
poinnya saja, nanti Bapak bisa dengarkan. Kok seperti ini jawabannya? Ini langsung aja ya. Sekedar informasi, Maktab Daimi Robito Alawiyah adalah lembaga resmi yang melakukan penelitian dan pencatatan keabsahan nasab. Kami menerima pengajuan nasab dari siapapun untuk diteliti keabsahannya sesuai kaidah ilmu nasab dari siapapun. Bapak-bapak semua pasti tahulah komentar mereka itu, ngapain sih ngurusin nasab gue? Nasab orang diurusin, tapi di sini ditulis menerima pengajuan nasab siapapun. Berarti kan ini terbuka sebetulnya. Tapi brandingnya ngapain sih lu ngurusin nasab gue? Kayak nggak ada kesan lain. Lu nggak penganggur ya? Nggak ada ilmu, nggak pernah modok. Seperti itu, kita tambah aja perkembangan dari podcast Bang Haji Rumairama. Seperti itu jawabannya. Jadi monggo jenengan bisa simpulkan sendiri sekarang seperti apa yayasan pengepul nasab mereka itu. Monggo. Sebenarnya Robito Alawi kan cuma LSM lokal saja, ya kan? Mereka bukan bersifat internasional dan mereka berdiri pada tahun 1928 untuk menandingi Nahdlatul Ulama dan tidak ikut mendukung Sumpah Pemuda. Mereka kemudian 2 bulan setelah Sumpah Pemuda mereka mendirikan Robito Alawiyah itu. Harusnya mendukung tapi mereka tidak, malah memberikan lembaga rasis yang bernama Robito Alawiyah. Dan tidak pantas lembaga yang berdiri pada tahun 1928 itu coba-coba mengisbat nasabnya Wali Songo yang telah 4-5 abad hadir di Nusantara. Masuk akal bukan? Dan tidak pantas kata-kata seperti itu mengatakan bahwa kami mengisbat nasab siapapun termasuk keluarga Nabi. Mereka ini kalau toh benar Ubaidillah ini anaknya Ahmad bin Isa. Kalau toh benar ya, cuma satu ranting dari 4 putra Sayyid Ahmad bin Isa. Betul nggak? Padahal Sayyid Ahmad bin Isa ini punya berapa saudara, punya berapa puluh sepupu, punya berapa ratus mindoan. Jadi Robito Alawiyah atau Ba'alwi ini cuma seandainya benar dia cucu Nabi, dia cuma ranting kecil. Keluarga Sahabatul Aswad luas sekali. Ini saya buka sebentar, ini nasabnya Habib. Boleh ya? Ini saya buka ya. Ini seorang sampel Ba'alwi yang telah tes DNA. Saya tidak akan buka namanya, dia masih belum bersedia. Tapi dia di family tree DNA, dia telah memakai namanya sendiri. Saya buka, ini autosomal DNA, 22 pasang kromosom di dirinya. Kalau kromosom Y-nya jelas haplogramnya G. Ini 22 pasang kromosom autosomal yang membentuk ujung rambut sampai ke ujung kaki. Saya buka persentase rasnya. Ras Asianya sebesar 52,4%. Yang terdiri dari island Southeast Asia atau Kepulauan Asia Tenggara sebesar 24,6%. Artinya dalam dirinya dia itu punya 24,6%. Karena seperempat dalam dirinya adalah memang ras Asia Tenggara. Oke, Indonesia, Filipina, Malaysia dan lain-lain semacam itu. Karena memang dia punya nenek-nenek itu pribumi Nusantara. Kemungkinan kalau lihat mutasi ini masih ada darah Wali Songo pada dirinya. Kemungkinan. Makanya dia baik dan taslim dan tidak lagi sombong dan memaksakan diri mengaku jadi cucu Nabi. 24,6% adalah berdarah Southeast Asia, Asia Tenggara. Kemudian dia punya darah, punya gen 18,3 Myanmar. Myanmar kan kalau secara genetik kan sama dengan Thailand sama Kamboja, Indochina. Maksudnya Myanmar yang mana? Oke, saya jelaskan. Tahu nggak suku Rohingya? Nah, suku Rohingya ini disinyalir adalah bangsa Hazar yang salah satu pecahannya terpecah belah, kemudian mereka lari ke India. Ini menurut sejarah ya. Di India kemudian mereka membuat kisru, bangsa Hazar tahu ya. Haplogrup dari Kaukasus kan dihancurkan kerajaan Rusia sama Mongol. Kemudian sama Sultan Jalaluddin Akbar. Kalau di film Joda Akbar itu Sultan terbesar Mughal India Muslim.
itu kemudian akhirnya diusir lari ke India Timur yang waktu itu masih sangat terbelakang, masih hutan belukar, namanya Bangladesh, sekarang Bangladesh, dulu India Timur. Di Bangladesh kemudian mereka ngisru lagi sama Inggris, dibawa ke Myanmar. Di Myanmar itu ada dua suku yang sudah beragama Islam. Tetapi kenapa pemerintah Myanmar hanya menindak tegas Rohingya? Karena mereka juga ngisru, mereka buat milisi bersenjata. Kemudian akhirnya mereka diperangi, terluka-luka. Pemerintah Myanmar sudah baik membuat sebuah pulau dengan segala fasilitas biar mereka tidak ngisru, tinggal di pulau itu, dikasih makan, kasih subsidi, PBB nyumbang, UNHCR. Mereka masih bandel karena mereka gatel kalau tidak ngisru orang lain. Mereka akhirnya nggak tahu siapa yang nyeting naik perahu sampai di Malaysia, sampai di Aceh dan lain-lain. Di situ ngisru lagi, dikasih makan, kalau dikit protes, membuat keributan. Lah, maka tidak enak dibuat, ya jelas itu. Nah, suku Rohingya ini disinyalir adalah bangsa Asia. Dari water, rasnya dan semuanya seperti itu. Ini jelas, ini tes DNA loh ini ilmiah loh. Kemudian Sentral Asia atau Asia Tengahnya itu 1%. Berarti dia masih punya ras Sentral Asia, Asia Tengah. Kemudian Middle East atau North Africa. Apa Middle East? Timur Tengah atau Asia atau Afrika Utara. Tempat bercongkolnya bangsa Arab. Berapa ras Arabnya? Berapa? Kurang 1%. Artinya mereka sama sekali bukan orang Arab. Ini yang ngomong ilmu pengetahuan loh, yang ngomong tes DNA itu. Bukan yang ngomong fakih muqaddam atau fakih yang diningrat, bukan. Ini ilmu pengetahuan. Nah, kemudian 4 ini yang mayoritas, 46,6%. Apa rasanya? Southern Levant atau Levante, mana Levant? Mana? Ya Israel. Levant itu Israel. Ada daerah Anatolia, Armenia, dan lain-lain. Ini Armenia ini adalah bekas bangsa Asia. Oke, jelas ya? Yang lain kurang 1%, ada Polinesia, wajar ya. Semua ras Nusantara mesti punya ras Polinesia atau suku Maori, suku Papua dan lain-lain. Mesti ada dalam negara kita. Dulu nenek moyang kita menikah dengan orang Papua, orang Maori, orang Aborigin mesti ada. Tapi di bawah 1%. Yang terbesar adalah tadi itu Levant tadi. Orang Israel sama Arab. Sudah jelas ya? Ras Arabnya berapa? Kurang 1%. Artinya kalau kurang 1% apa? Mereka sama sekali bukan orang Arab. Mereka adalah orang Kaukasus yang kemudian menyebar ke banyak. Ini saya buka sebagai pelajaran. Kalau ingin tahu bisa saya share. Tapi namanya tidak akan saya beritahu. Walaupun dia tidak mau namanya dirubah, tetap di family tree pakai nama aslinya dia. Karena alasannya ibunya masih sepuh. Nunggu nanti pada waktunya dia siap untuk speak up. Baik, Japrian sama saya guyon kita seperti saudara baik. Dan Pak Awi yang baik juga banyak. Orang tua angkat saya itu juga insya Allah baik. Beliau juga mendukung perjuangan ini. Saya didorong untuk membantu di narkoba Zanawiyah Tis'a. Beliau juga pernah ngomong bahwa wajah kami Pak Alwi tidak mirip orang Arab tapi mirip orang Israel. Jelas nih, itu masih saya ingat betul. Kemudian mengatakan bahwa nanti ente bakal tahu siapa nasabnya Wali Songo dan siapa kami. Sekarang alhamdulillah sudah tahu. Kembali kepada tema kita malam hari ini tentang mimpi. Kami tentu ingin tahu dari sekian para pejuang
saat ini dari mulai Kirimat, Gus Pake, Gus Fuad, terus jadi Eya dan lain sebagainya. Adakah di antara beliau-beliau ini yang juga bermimpi ketemu dengan Rasulullah? Sekali lagi bahwa yang kita hadiri sekarang sebenarnya bukan Pak Nawi lagi, tapi Muhibin. Ini yang paling sulit malah Muhibinnya. Karena Pak Nawi ini sedang mungkin kita bayangkan sedang bingung mencari dalilnya sendiri, sedang membuka buku nasab yang mereka juga kebingungan, tapi Muhibinnya luar biasa membela para Nawi. Maka sebagai penguat di antara sekian katakanlah etnis kita ini, warga kita ini, banyak yang masih juga tertarik dengan atau semacam ada semangat atau sudah kaitannya dengan ini adalah tugas yang diberikan oleh Rasulullah kepada para pejuang masa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingkang kula hormati Bahi Muhammad, ingkang kula hormati Bahi Romo Nawawi, ingkang kula hormati Pak Kiai Munawir, saha para kiai-kiai sanesipun ingkang beri sakit sebagai sungguh. Matur nuwun saestu Gus Fakih nggih. Informasipun nggih. Niki pertanyaan kula niku simpel. Jane awake dhewe niki kumpul sing dibela sapa? Langsung ini sing dibela sapa? Terus sing arep bubrah kuwi sapa? Ini inti saya kunci. Ya saya untuk saya namanya Lari Angon, nggih. Jadi kalau nanti ketemu saya Sunanan di Mangkunegaran, mungkin di Senopati Mataram Jogja, saya sering sebutnya Lari Angon terus saya. Karena saya di sini saya lihat PBI ini lagi mekar-mekar. Padahal sak durunge PBI wis do mekar kabeh. Ini bendera PBI itu udah disengkake lah ngono lho. Menyambut ya kula titik nggih. Mau Gus Fakih iki ngomong alih ngalak ngawuk. Ning aja ngawuk, kuwi pergone setan. Betul ini badan nggih, Mbah, nggih ngawe nggih. Mula nganggone rel. Ya, jadi tanggal di Ponorogo yen sewu Mbah Kiai Mufid nggih. Kula niku ora tau mondok. Guru kula niku nggih Mbah Buyut kula diri. Mbah Kiai Ahmad Dalaji almarhum. Nggih. Tadi awal sampun setu minggu guru kula ya Mbah Buyut kula. Jadi ya wau kula mau menyikapi mawon. Muga-muga Gusti Allah ridho. Amin. Aku yakin nanti orang 14 jugruk. Amin. Pulau puning diwani-wani. Yen wedi aja wani-wani. Yen wani aja wedi. Mau niku to. Niku yo saya bersak kula sebagai Kang Matus sinten iki insyaallah ya khos. Sangi Jawa Timur nggih ngaten. Sangi Cirebon nggih ngaten. Wong jenenge Lari Angon iki mung buyut karo angkon ngoten to. Terus iki monggo Gusti Allah yo saestu panemane dari menika sakit sampurna. Nggih. Sakit sampurna. Duwe nggih pinter karo banyak ati nabi dina aslan bilang ati batin ada banyak pinter. Matane. Kula niku pun sowan kiai. Nggih, semua kabeh kula niku mung tak setunggal tok. Duh, kiai
kula badhe nyuwun dalilipun sampurane mati niku pripun? Ya ini malah nangis. Nah ini kok nyusul nggih Mbak nggih kula niku larangan dados mboten saged dalil. Bisa mau halal haram, iki mandoro ora, iki dilarang agama, tapi dilakoni mung ngoten tok. Iya nek usah kita kuning wis ora tau mondok. Pokoknya ya mau jadi tukang sabun mantap. Tadi ngoten. Apa nggih iki mudah-mudahan pertanyaan saya tadi bisa dijawab. Kula yakin nggih wis yakin. Jane sing dibelani iki sapa? Bali wis perintah iki sing butuh pencerahan iki. Jadi ini daerah-daerah yang awalnya dhewe kudu wani. Ya sing lho. Ya ora ketemu bibit-bibit. Aja nganti katut piye carane. Nek ngurus media sosial, ya saya bukan entek. Kok sing wiji iki ngene iki nyimbangi ngene ku ana broker liyane meju ngene kok. Ya saya lho. Mas Yai Sarwoko nggih. Dengan alhamdulillah interaktif selalu di media sosial. Jadi sedulur-sedulur yang berpikir ya nyimain aku semuanya ramu. Ini saya lewat kapsul mantan, buat pengatur keluar dan pengatur atur, keluar pun tanah foto itu. Maka gitu saatnya ini, maka buat dan pun dengan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, kita ini sing dibela sopo, kan gitu ya. Karena pertemuan malam hari ini tadi judul besarnya itu bahwa mimpi itu bisa menjadi sumber petunjuk ilahiyah berdasarkan dalil dan teks-teks di dalam kitab suci kita. Ini belum hadis, maka kembali ke situ aja jawabannya. Kalau dijawab terlalu luas nanti itu. Kalau berdasarkan mimpi-mimpi tadi itu sebenarnya kita ini kan selama ini kan sudah sangat sabar. Dibilang nasabnya putus, dibilang palsu, dibilang makam mbah kita itu makam jarang, dibilang apa namanya ngarang-ngarang, dibilang mukanya sudah muka pribumi, ngaku-ngaku sayyid dan lain-lain. Sebenarnya itu tidak penting bagi kita. Selama ini kan kita memang tidak penting mengaku nasabnya siapa. Karena apa? Buktinya apa? Kita menikahkan anak kita kan tidak mutlak pilih-pilih. Pokoknya kita lihat calon mantu kita itu soleh solihah, akhlaknya bagus, ilmunya bagus, syukur-syukur ya sudah mandiri atau kuat secara ekonomi, ya dinikahkan selesai. Kan begitu? Kita tidak melihat nasabku kudu nasabnya Nabi, kan tidak ada seperti itu. Kita tidak mementingkan nasab itu. Biarlah nasab itu menjadi urusan pribadi kita, dengan datuk kita dibuktikan dengan amaliyah kita. Setuju? Setuju ya? Setuju. Tapi pada akhirnya ada seseorang, ada sekelompok orang yang mengaku nasabnya kepada Nabi Muhammad, dan ini perintah agama. Siapa saja yang menggunakan nama Nabi Muhammad harus dikonfirmasi. Sampai kenapa? Karena jelas kok. Siapa saja menggunakan namaku kata Nabi Muhammad tapi dia bohong atau dia tidak benar, maka dia mempersiapkan tempatnya di neraka jahanam. Karena apa? Bahaya menggunakan nama Nabi. Seketika dia bisa menggunakan otoritas ini untuk menipu orang. Dan orang yang mencintai Nabi, orang yang memeluk agama Islam dengan taat, mudah ketipu dengan kebohongan ini. Maka siapa saja yang menggunakan nama Nabi harus bisa dikonfirmasi. Ini perintah agama, termasuk mengaku keturunan Nabi Muhammad. Kalau kemudian itu tidak benar, apalagi dia juga melakukan perbuatan yang tidak benar, sama juga dia mempermalukan Nabi Muhammad dan mengkhianati Nabi Muhammad. Nah, keluarga Wali Songo ini dihina, diam saja. Kemudian karena penghinaannya keterlaluan, akhirnya membuktikan dirinya, kan begitu? Hanya untuk membuktikan diri. Ketika membuktikan dirinya terkonfirmasi benar, bertanya balik, hei, engkau yang selama ini kami husnudoni sebagai cucu Nabi, kami sudah isbat, kami sudah tes DNA,
kami sudah mengumpulkan catatan dan nyambung dengan keluarga besar Sayyid seluruh dunia. Mana? Mana buktinya kamu Sayyid? Kan begitu, wajar dong. Ternyata mereka kan tidak bisa menunjukkan, baik membuktikan kitab nasab sejaman sekian ratus tahun yang terputus itu, ataupun tes DNA, ataupun tadi dengan telak saya katakan mereka tidak bisa membuktikan mereka punya isbat nasab dari narkoba Yaman maupun Irak. Sampai detik ini tidak ada mereka menunjukkan. Contoh misalkan saya Julfikar, kita sama pakai contoh yang terkenal saja ya, saya Julfikar. Di dalam postingan di media sosialnya menunjukkan isbat nasab dari kerajaan Yordan, Maroko, Irak, Tunisia, ya kan, Aljazair, Turki, hampir semua keluarga besar Saadatul Nasab Internasional itu memberikan beliau syahadat isbat nasab. Selain juga karena beliau juga bagian dari Nakib Indonesia, beliau terkonfirmasi sebagai Sayyid yang diakui oleh keluarga Sayyid seluruh dunia. Harusnya Pak Alwi itu seperti itu, tidak bulat aja, ditanya marah-marah, DNA haram, kemudian narkoba abal-abal, kemudian tidak perlu kitab sejaman dan lain-lain. Ini kan penistaan. Nah, harusnya kalau orang punya bukti itu harus benar, itu tidak sulit membuktikan. Nah, kita apa yang kita bela? Yang kita bela ya Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi di mimpi-mimpi tadi itu marah, bahkan mengancam kepada Pak Alwi yang telah memakan darah dan keringat umatnya. Seperti itu. Bahkan siapa saja yang membela nasabnya Pak Alwi, dia akan hancur, dia akan tenggelam, bahasanya gitu ya. Dia akan rungkat, dia akan binasa.